015142318. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan model-model pembelajaran kelas rangkap. Baik, yang pertama ada prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap secara khusus, meliputi beberapa aspek penting seperti serentak dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran kelas rangkap, pendidik dihadapkan pada tantangan untuk mengelola dua kelas atau lebih secara bersamaan. Kegiatan yang berlangsung secara serentak ini harus memiliki makna yang jelas, di mana setiap kegiatan harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kebutuhan siswa lainnya, serta dikelola dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua ada kadar waktu keaktifan akademik tinggi. Selama berlangsungnya pembelajaran kelas rangkap, siswa diharapkan untuk terlibat aktif dalam pengalaman belajar yang bermakna. Pendekatan ini tidak memberikan toleransi terhadap kehilangan waktu keaktifan akademik yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan guru dalam mengelola kelas, sehingga penting bagi guru untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik. Kemudian komunikasi antara guru dan murid yang berkelanjutan. Ketika pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap berlangsung, guru seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga fokus perhatian pada setiap siswa, bukan hanya pada satu individu. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan berbagai teknik dan strategi pembelajaran yang efektif agar semua siswa merasa diperhatikan dan terlibat dalam proses belajar. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan lancar tanpa adanya hambatan yang dapat mengganggu interaksi dalam kelas. Kemudian, pemanfaatan sumber secara efisien. Sumber yang dimaksud dalam konteks ini mencakup sarana dan prasarana, serta berbagai sumber belajar yang dapat mendukung guru dalam proses pembelajaran bersama siswa. Pengelolaan kelas adalah upaya guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan motivasi belajar siswa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, model-model pembelajaran kelas rangkap. Penerapan model pembelajaran kelas rangkap pada umumnya lebih banyak dilakukan pada satuan pendidikan sekolah dasar. Menurut OS, dalam siaran pada tahun 1996, dalam artikel yang berjudul Orientasi Singkat Mengenai Pembelajaran Rangkap Kelas di SD, ada 5 model atau pola pembelajaran kelas rangkap, yaitu 1. Seorang guru menghadapi siswa yang berada pada dua ruangan untuk dua tingkatan kelas yang berbeda. Yang kedua, seorang guru menghadapi siswa dalam 3 tingkatan kelas yang berbeda dalam 2 ruangan kelas. Yang ketiga, seorang guru menghadapi 2 tingkatan kelas yang berbeda dalam 1 ruangan. Yang keempat, seorang guru menghadapi 3 tingkatan kelas yang berbeda pada 2 ruangan kelas. Dan yang kelima, seorang guru menghadapi 3 tingkatan kelas yang berbeda dalam 1 ruangan kelas. Di dalam proses belajar mengajar, model PKR yang dilaksanakan para peserta didik dikondisikan sedemikian rupa agar mereka senantiasa aktif belajar dan khususnya belajar mandiri, baik secara perseorangan maupun kelompok, tanpa harus sepenuhnya tergantung pada guru. Selanjutnya, adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran penggunaan model pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama pada kegiatan pendahuluan. Kurang lebih 10 menit pertama, guru memberikan pengantar dan pengarahan dalam 1 ruangan. Menggunakan papan tulis dibagi 2, tuliskan topik dan hasil belajar yang diharapkan, ikuti langkah-langkah untuk masing-masing kelas yang akan ditempuh selama pertemuan. Yang kedua, pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti 1, 2, dan 3, lebih kurang 60 menit, terapkan aneka metode yang sesuai dengan tujuan untuk masing-masing kelas selama kegiatan berlangsung. Adakan pemantapan, bimbingan, balikan sesuai dengan keperluan. Kemudian gunakan keterampilan dasar mengajar yang sesuai. Kemudian pada kegiatan penutup, lebih kurang 10 menit terakhir, guru berdiri di depan kelas menghadap kedua kelas untuk mengadakan revisi atau materi dan kegiatan yang baru berlaku, yaitu memberi komentar dan penguatan sesuai keperluan. Kemudian memberikan tindak lanjut berupa tugas atau apa saja sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya atau hari berikutnya. Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kelas rangkap. Menurut Sisulawati dalam bukunya PKR menjelaskan bahwa ada 19 kelebihan model PKR.
Yang pertama yaitu peserta didik mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan kebiasaan bekerja secara independen dan keterampilan belajar sendiri. Kemudian kelompok di antara para siswa yang berbeda usia dan tingkatan mempunyai kecenderungan berkembangnya etika, kepedulian, tanggung jawab kelompok. Kemudian peserta didik mengembangkan sikap positif tentang saling membantu sama yang lain. Terakhir, pada siswa yang belajar dalam kelas rangkap akan lebih berkembang dengan perpaduan antara strategi PKR, pembelajaran kooperatif, kelompok yang beragam, tugas-tugas yang menunjang perkembangan, pendekatan tutor multi usia, waktu yang luas, dan evaluasi yang positif. Selanjutnya, kelemahan model PKR, yaitu ada keterbatasan berbagai sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, terutama yang berupa buku-buku teks, bahan belajar yang lainnya, dan alat bantu mengajar. Kemudian, jika siswa dalam kelas jumlahnya lebih dari 25 siswa, maka kelas PKR harus dibagi menjadi 2 kelas. Selanjutnya, tidak semua guru memiliki kemampuan mengelola siswa heterogen dalam ruangan yang sama.